Halo sahabat Nusantara, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa itu wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan bela negara? Hari ini saya atas nama Abdul Muiz Daeng Pawero akan menyampaikan ringkasan materi pertama dalam kegiatan Diklat CPNS tahun 2025 yang bertempat di Balai Diklat Keagamaan Kota Manado, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan sikap bela negara. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah perpecahan. Wawasan kebangsaan itu sebenarnya cara kita sebagai bangsa Indonesia memandang diri sendiri dan tanah air tercinta. Pertama, untuk mempererat tali persatuan kita. Kedua, membangun kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa. Kesadaran untuk menjaga keutuhan dan kepentingan nasional. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang terakhir, menciptakan ketahanan nasional yang kuat. Dengan memahami dan menerapkan wawasan kebangsaan, kita bisa jadi generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Kita berbeda tapi tetap satu. Materi berikutnya adalah analisis isu kontemporer, yang merupakan isu-isu penting yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat kita. Yang pertama adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan cuaca ekstrim. Kita harus dapat berkontribusi terhadap isu ini untuk membantu bumi kita. Salah satunya dengan menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan. Kedua adalah menggunakan teknologi dengan bijak dan positif untuk kemajuan bersama. Kita harus berperan aktif dalam menangkal ujaran kebencian dan provokasi yang semakin rentan di era digital. Ketiga adalah urbanisasi yang juga menjadi topik menarik. Kota-kota kita berkembang pesat, menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam menghadapi tantangan ini. Sedangkan materi ketiga adalah bela negara. Bela negara ini bukan cuma tentang perang atau angkat senjata, tapi merawat Indonesia sebagai rumah kita bersama. Bela negara itu tentang bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa berkontribusi untuk Indonesia tercinta. Pertama, kita harus punya cinta yang mendalam untuk tanah air kita. Yang kedua, kita perlu sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketiga, Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup sehari-hari yang perlu kita terapkan dengan bangga. Dan yang terakhir, kita harus rela berkorban untuk negara, misalnya ikut gotong royong atau jadi relawan dalam kegiatan sosial. Demikian ringkasan materi ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.